Welcome to Shutter Island. I'll be the one taking you up to Ashcliff. Halo guys, ketemu kembali dengan Mr. M di sini. Siapa yang di sini masih hobi membadut? Kemana-mana bareng, antar jemput bareng, apa-apa bareng. Jadiannya sama orang lain. Ya salam. Daripada pusing, mari kita simak alur cerita film kali ini. Mr. M bakal membawakan film yang cukup terkenal yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, artis yang memerankan film Titanic. Dan disutradarai oleh Martin Scorsese dari adaptasi novel yang berjudul Shutter Island dan dibuat film dengan judul Shutter Island juga. Penasaran bagaimana ceritanya? Pasang posisi rebahan, gunakan headset, dan langsung ke alur ceritanya. Let's go! Film ini dibuka dengan seorang pria yang sedang mabuk laut yang bernama Daniels alias Teddy, yang bertemu dengan partner barunya yang sekali ini ia temui bernama Chad. Mereka berdua ditugaskan untuk mencari pasien di RSJ di suatu pulau yang bernama Russell Solando. Rumah sakit jiwa itu bernama Ashcliff yang terletak di suatu pulau terpencil bernama Shutter Island. Russell Solando ini ditahan karena telah menenggelamkan ketiga anaknya. Mereka berdua yang telah datang disambut oleh chief yang bernama Warden MC Person. Mereka berdua datang tepat saat akan ada badai yang terjadi, yang dimana akan menahan mereka di pulau ini selama beberapa hari. Chef Warden ini menunjukkan 3 gedung yang ada di dalam komplek tersebut. Gedung berwarna merah adalah gedung A untuk pasien cowok, sedangkan di sebelah kiri gedung B untuk pasien wanita, dan gedung di depan mereka adalah gedung C, gedung yang berisi pasien-pasien berbahaya. Semua orang tidak boleh masuk ke gedung C tersebut sebelum ada persetujuan dengan Dr. Joe MC Kelly. Dalam perjalanan menuju sang dokter, terlihat Chad kesusahan membuka sarung pistolnya, serta ada seorang wanita yang memberikan kode tanpa kata untuk Teddy, yang nanti akan ada jawabannya. We take only the most dangerous damaged patients. People our society knowledge. Ketika Dr. Joe MC Kelly memberikan foto Russell Solando, tiba-tiba saja Teddy mengingat sesuatu hal dan dianggap sebagai mabuk laut tadi. Dr. John menjelaskan kronologi Russell Solando yang dimana ia adalah janda korban perang, yang dimana mereka telah menyelusuri seluruh pulau dan tidak menemukan jejaknya. Bahkan mereka bingung bagaimana cara Russell dapat keluar dari ruangannya tanpa jejak sedikit pun. Sedangkan pintu terkunci dari luar dan satu-satunya jendela pun sudah diberi palang besi guys. Mereka pun menuju ke tempat ruangan Russell dan satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan Russell di sini adalah sesobek kertas yang ditemukan oleh Teddy. Bertuliskan The Law of Four Who is 67, yang artinya 4 hukum siapa 67. Nah siapa ya guys, aku juga nggak tahu nih. Oke lanjut dulu. Teddy selalu meminta file para staf dalam rumah sakit ini, dan permintaan itu masih dipertimbangkan oleh Dr. John. Lalu Teddy dan Chad bersama petugas menyusuri pulau untuk mencari petunjuk keberadaan Russell Solando. Namun karena cuaca sudah malam, akhirnya pencarian pun dihentikan. Pada malam harinya, seluruh staf rumah sakit jiwa ini dikumpulkan guna mencari petunjuk lagi tentang Russell Solando. Dan akhirnya, salah satu petugas menyebut di malam sebelumnya, Russell mengikuti sebuah terapi yang dipimpin oleh Dr. Lester C. Hayne. Ia yang merawat Russell selama ini. Tapi sayangnya, investigasi ini tidak dapat dilanjutkan karena ia pergi berlibur saat Russell Solando menghilang. Teddy menyuruh Dr. John untuk menelepon Dr. Sheehan, namun sayang gangguan terganggu karena badai. Mereka berdua akhirnya dituntun oleh Dr. John ke Dr. Jeremiah Nehering. Di tempat tersebut ada sebuah lagu yang membuat Teddy mengingat sebuah momen di masa lalu, yang nanti juga akan terjelaskan. Di sini Chad dan Teddy pun kembali meminta catatan pasien rumah sakit jiwa untuk memeriksa seluruh data rumah sakit jiwa, namun akhirnya benar-benar ditolak. No personnel files will be released to you. Bullshit out of the question! Bullshit! They don't have the authority to refuse, and neither do you, sir. Marshall. Dan pada malam harinya, Teddy pun kembali memimpikan istrinya. Keesokan harinya, Teddy meminta untuk menginterogasi rekan-rekan Russell Solando dalam sesi terapi terakhir yang sebelum ia menghilang. Namun sesaat Teddy menginterogasi seorang pria dan tiba-tiba saja menyebutkan nama Andrew Laris.
Lalu selanjutnya, seorang wanita yang riwayat kehidupannya ia membunuh suaminya dengan kapak. Wanita ini pun merampas buku Teddy dan menuliskan kata run. Dan tiba-tiba kembali Teddy menanyakan kepada wanita tersebut, apakah ia mengenal Andrew Laris? Yang kembali hal itu sebuah pertanyaan besar, siapakah sebenarnya Andrew Laris ini yang disebutkan oleh Teddy? Lalu sang wanita itu terlihat gemeteran yang membuat ia merasa aneh. Dan akhirnya giliran Chad pun tiba, bertanya kepada Teddy sebenarnya siapa Andrew Laris ini. Pasti kalian juga bertanya-tanya siapakah orang tersebut yang disebutkan oleh Daniel alias Teddy. Dan Teddy pun menjawab bahwa Andrew Laris ini adalah seseorang yang harus bertanggung jawab atas kematian istrinya. Ia adalah penjaga apartemen mereka dan Teddy pun memberikan catatan kriminal Andrew Laris. Hingga ia dinyatakan hilang seperti Rachel Solando ini. Mereka pun berakhir di makam pulau yang Teddy curigai ada makam Laris di sana. Dan Teddy pun memberikan tulisan yang diberikan pasien wanita di rumah sakit jiwa tadi yang bertuliskan run. Lalu badai semakin parah dan mereka pun mencari tempat perlindungan. Di sini Teddy menceritakan cerita dirinya saat menjadi prajurit Amerika Serikat di Auschwitz, Jerman. Teddy percaya tentang konspirasi di rumah sakit jiwa ini yang dimana para petugas dan para dokter membiarkan mencuci otak pasien. Dan ia mengatakan bahwa ia datang ke Shutter Island bertujuan untuk mengungkap apa yang terjadi di Shutter Island. Lalu ia juga menyatakan bahwa kasus hilangnya Rachel ini hanyalah sebagai modus untuk mencari tahu dan menemukan Laris sang pembunuh istrinya. Dan tentu saja Chad memiliki alasan sendiri yang untuk saat ini jauh meyakinkan. Ia membalik semua penjelasan Teddy yang bagaimana jika kedatangan mereka sebenarnya sudah diatur dan kedatangan mereka sudah dijebak di sini. Dan kali ini Chad menanyakan apa Rachel Solando ini benaran nyata atau hanyalah rekayasa semata. Singkat cerita, lalu Teddy dan Chad pun berpindah ke suatu ruangan dan menceritakan hipotesanya. Tentang tulisan hukum 4, siapa itu 67 yang ditemukannya. Setelah mendengar penjelasan jumlah pasien mulai dari gedung A, B, dan C, semuanya berisi 66 pasien. Teddy berpikir, tulisan baris kedua yang tertulis 67 bahwa yang diyakini Rachel adalah pasien nomor tersebut. Namun hipotesa itu segera dibantah oleh Dr. Coley. Ia mengatakan bahwa Rachel sebenarnya sudah ditemukan. Mereka akhirnya bertemu dengan Rachel Solando berada, tapi minim sekali penjelasan, kecuali tempat Solando ditemukan, yaitu di bawah mercusuar, yang akhirnya Teddy pun mulai merasa migrain. Karena suasana yang terjadi sedang terjadi badai besar, dan sekali lagi akhirnya ia pun bermimpi akan Rachel Solando bersama dengan anaknya, dan ia bertemu dengan Andrew Laris. Teddy akhirnya terbangun dari mimpinya, tiba-tiba saja istrinya pun datang. Ia mengatakan bahwa Laris belumlah mati. Teddy harus menemuinya dan ternyata itu juga masih dalam mimpi dari Teddy. Yang akhirnya ia pun terbangun. Dan segera ia mengungsi karena badai akan semakin gawat yang sampai-sampai mematikan seluruh listrik di Shutter Island. Karena Teddy merasa tidak membantu investigasinya, Teddy pun nekat masuk ke gedung C yang akhirnya ia bertemu dengan seorang pasien yang bernama George. Ia menjelaskan kepada Teddy bahwa Asliff telah membuat eksperimen aneh terhadap pasien-pasiennya dan dibawa ke sebuah mercusuar untuk menjalani proses lobotomi. George pun menjelaskan bahwa Teddy sedang terjebak dalam permainan mereka, yang dimana di dalamnya Chad mau tidak mau harus terlibat dalam permainan ini. Ia yang tadinya berpisah dengan Chad akhirnya bertemu kembali. Sekarang mereka memanjat tebing menuju lokasi mercusuar. Chad di sini kebingungan mengapa mereka harus ke mercusuar. Sementara Chad sudah menemukan catatan formular tentang Laris, namun akhirnya Teddy bersikeras akan ke sana dan membuat mereka terpisah. Lalu ia melihat ke bawah yang tiba-tiba ia yakini bahwa itu adalah tubuh Chad yang jatuh ke bawah. Oke, sampai sini jangan sampai bingung dulu ya. Aku yakin kalian bingung kok tiba-tiba Chad jatuh ke bawah. Padahal ia tadi di belakang. Sabar, nanti ada bagian penjelasannya. Lanjut. Lalu Teddy pun dengan susah payah ia ke bawah, malah tubuh Chad jadi menghilang. Dia malahan menemukan sebuah gua yang keluar tikus banyak. Yang dimana di gua tersebut ia bertemu dengan seorang wanita. I'm Teddy Daniels. I'm a cop. You're the marshal. Rachel Solando. Did you kill your children? I never had children. Akhirnya setelah melewati tikus-tikus yang banyak, ia bertemu dengan Rachel Solando yang ia tegaskan bahwa ialah yang asli.
Jadi sebenarnya Russell ini belum pernah menikah, belum juga mempunyai anak. Dan dia menjelaskan bahwa ia adalah mantan dokter psikiater yang menemukan eksperimen penggunaan psikotropika untuk mengendalikan pikiran pasiennya. Sebelum ia memberitahukan penemuannya, ia malah divonis gila secara paksa dan menjadikannya pasien Aslif. Scene ini adalah momen yang paling penting untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jadi sabar ya guys. Lalu ia mengatakan metode pengendalian pikiran yang dilakukan oleh rumah sakit Aslif ini, yang dimana mereka membiarkan trauma pasien meluap-luap yang akan menjadi alasan trauma kegilaan atau yang dilakukan pasiennya, dan menyebutkan cara yang akan dilalui pasien akan dimanipulasi, yang dimana Teddy benar mengalaminya. Migrain, kopi rokok, dan sebagainya adalah media untuk membuat Teddy masuk ke cara manipulasi mereka. Lalu Russell pun menjelaskan kembali kepadanya bahwa untuk beberapa hari ke depan Teddy akan mengalami mati rasa. Dan ketika Teddy bertanya bagaimana nasib Chad, Russell malah berkata bahwa Teddy sebenarnya tidak mempunyai teman. Loh. Oke, singkat cerita akhirnya Teddy kembali ke rumah sakit dan kali ini Dr. John Coley menyambutnya. Lalu Teddy menanyakan keberadaan Chad dan Dr. John Coley menyatakan bahwa Teddy sebenarnya tidak mempunyai partner. Ia datang ke pulau ini sendirian. Namun Teddy percaya bahwa mereka semua menyembunyikan fakta keberadaan Chad berada. Ia yakin Chad itu dibawa ke suatu tempat di mercusuar. Dan kali ini Teddy berhalusinasi kembali dengan kemunculan istrinya dan seorang anak yang juga sering muncul dalam mimpinya. Ketika ia membakar mobil Dr. Coley, lalu akhirnya ia pun berenang. Setelah sampai di mercusuar, ia mengejar seorang petugas. Rupanya di mercusuar itu sudah ada Dr. John Coley yang menunggunya. Dan disinilah plot twistnya yang dimana Dr. John McCauley menjelaskan bahwa Teddy alias Daniels sebenarnya adalah Andrew Laris, pasien yang paling berbahaya dan pasien yang ke-67 di rumah sakit jiwa Aslif. Yang mana perbuatannya Teddy di masa lalu karena dia telah membunuh istrinya yang mengidap kelainan jiwa yang bernama Dolores. Where are the kids? They're in school. School's not in on Saturday. Oh my god. Oh my god, no! Please, God, no! No! I love you so much. I love you like... Setelah mengetahui istrinya tersebut telah menenggelamkan anak-anak mereka, dan tiba-tiba saja Chad pun datang yang sebelumnya hilang entah kemana. Dan plot twist kembali dituangkan pada film ini bahwa ternyata Chad adalah Dr. Lester Sheehan yang selama ini telah merawat Andrew. Dan nama mereka sendiri yang sekarang adalah sebuah anagram atau suku kata yang sama dari nama mereka yang sebelumnya. Misal Andrew Laris adalah Edward Daniel, Dolores Canal adalah Russell Solando, dan gadis kecil yang selalu muncul dalam mimpinya adalah salah satu putrinya yang bernama Russell. Nah, pada kali ini Dr. John Coley menegaskan semua kejadian yang selama ini terjadi memanglah disengaja, yang dimana hal tersebut bersetujuan untuk menghancurkan pemikiran Andrew atau Teddy ini dengan cara membiarkan semua kegilaan Andrew Laris. Gejala ia melihat Russell Solando yang asli di goa itu adalah gejala reaksi jika obatnya akan habis, dan Russell Solando itu hanyalah seorang fiktif yang dibuat oleh Andrew. Andrew pun tidak kuat menahan gejalanya yang akhirnya ia pun pingsan. Andrew pun kemudian terbangun dengan pengawasan Dr. Coley serta Dr. Sheehan, serta seorang perawat yang berpura-pura kemarin menjadi Russell Solando yang hilang. Setelah siuman, Andrew pun mendengarkan penjelasan dari Dr. Coley dan menjelaskan sebenarnya siapa dirinya. Dan penjelasannya membuat para dokter ini puas. Namun mereka juga sebenarnya pernah menemukan pasien yang dengan hasil seperti ini 9 bulan sebelumnya. Namun malah Andrew mengalami kemunduran. Lalu Dr. Coley menyatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk Andrew. Jika ia mengalami kemunduran kembali, maka pihak rumah sakit harus melakukan lobotomi. Beberapa waktu kemudian Andrew terlihat bersantai di depan rumah sakit, kemudian dihampiri oleh Dr. Sheehan. Dan lagi-lagi Andrew memanggil Dr. Sheehan dengan nama Chad. Dan ia mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan pulau ini karena banyak hal buruk yang sedang terjadi. Mendengar hal tersebut, Dr. Sheehan menggelengkan kepalanya ke Dr. Coley sebagai isyarat sudah tidak ada lagi harapan untuk Andrew. Dan akhirnya Andrew diharuskan menjalani proses lobotomi.
Sebelum pergi, Andrew pun bertanya kepada si Hen, sebaiknya kita hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik. Yang mana Dr. Si Hen memikirkannya sebentar dan akhirnya memanggil Andrew sebagai sebutan Teddy. Oke, kita masuk ke sesi penjelasan. Dari awal sudah saya beri kode bahwa Chad bukanlah anggota atau rekannya Teddy yang dimana ia kesusahan membuka sarung pistol miliknya. Yang seharusnya ia dapat membuka hal itu dengan mudah, apalagi dia adalah anggota US Marshal. Sedangkan Teddy atau Andrew, ia adalah memang mantan anggota US Marshal yang pernah dikirim ke Jerman. Kemudian ia mengalami gangguan jiwa setelah membunuh istrinya yang telah menenggelamkan kedua anaknya. Yang kemudian ia membuat peran dan cerita sendiri bahwa istrinya mati karena enterolitis yang disebabkan kebakaran yang sebenarnya itu adalah ia sendiri. Pasien ibu-ibu yang diinterogasi di awal film yang didakwa membunuh suaminya, ia menuliskan catatan run untuk Daniel karena ia mengetahui bahwa Daniel sekarang hanya untuk memainkan peran. Dan semua itu adalah rencana pengobatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Aslif padanya. Proses lobotomi sendiri untuk kalian yang belum tahu adalah proses penyembuhan penyakit yang ditujukan kepada pasien gangguan jiwa seperti skizofrenia, depresi, gangguan bipolar, dan PTSD. Caranya dengan merusak atau memotong jaringan-jaringan otak dalam lobus prefrontal yang terletak di bagian depan kepala. Dan pada saat-saat terakhir ia mengalami keanehan adalah karena itu semua gejala obat yang dipakainya jika hampir habis. Dan saat Andrew sedang duduk bersama Dr. Si Hen, ia sebenarnya tahu betul dirinya adalah Andrew. Namun ia berpura-pura memainkan peran karena ia merasa lelah. Menurut saya menjalani kehidupan normal dengan fakta istrinya telah membunuh anak-anaknya dan dia sendiri yang telah membunuh istrinya sendiri. Kenapa begitu? Karena pada saat terakhir itu Andrew mengatakan bahwa daripada hidup menjadi seorang monster lebih baik menjadi orang baik. Oke, sudah paham kalian semua? Apa tambah bingung? Ya udah lupakan ya. Yang penting kalian jangan ikut-ikutan gila dan tetap positif aja. Ini cuman film, guys. Untuk saya sendiri melihat film ini sangatlah kaget. Ya bagaimana ya sang pengarang buku Dennis Lehane dapat membuat cerita sekompleks ini. Endingnya pun sangat tidak ketebak. Malah dalam proses ke endingnya yang sangatlah membingungkan menurut saya pribadi. Oke, kita akhiri saja film ini. Admin sudah mulai pusing. See you di next film. Bye-bye. Semoga kalian paham.